Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafeza Melofra dari kelas OTKP 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyimpanan arsip. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu arsip? Arsip adalah setiap catatan, record, atau workat yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam, komunikasi dan kartu formulir, kertas film atau slide film, strip, mikrofilm, komputer, pita, tape, piringan, rekaman, disket, kertas fotokopi, dan lain-lain. Selain itu, arsip juga ada jenis-jenisnya, yaitu ada 2 jenis arsip yang ditinjau dari sudut hukum dan perundang-undangan. Terdapat 2 jenis arsip, yaitu arsip otentik. Arsip otentik adalah arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta, bukan fotokopi atau film. Sebagai tanda kebahasaan dari isi arsip bersangkutan, arsip otentik dapat dipergunakan sebagai bukti hukum yang sah. Berikutnya ada arsip tidak otentik. Arsip tidak otentik adalah arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip ini dapat berupa fotokopi, film, mikrofilm, keluaran, atau output atau printout, komputer, dan media komputer seperti disket dan sebagainya. Berikutnya ada sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan workat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan workat yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana workat tersebut sewaktu-waktu diperlukan. Sistem penyimpanan pada prinsipnya adalah penyimpanan berdasarkan kata tangkap atau caption dari workat yang disimpan baik berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. Pada dasarnya ada 2 jenis urutan, yaitu urutan abjad dan urutan angka. Sistem penyimpanan yang berdasarkan urutan abjad adalah sistem mana sering disebut sistem abjad, sistem geografis, dan sistem subjek. Sedangkan yang berdasarkan urutan angka adalah sistem numerik, sistem kronologis, dan sistem subjek numerik. Dari judulnya aja prosedur penyimpanan arsip, yang pasti juga ada prosedurnya juga dong. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu prosedur penyimpanan? Nah, ini dia. Prosedur penyimpanan adalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu workat. Ada 2 macam penyimpanan, yaitu penyimpanan workat yang belum selesai proses atau file pending, dan penyimpanan workat yang sudah diproses atau file tetap. Setelah prosedur pasti terbitlah langkah-langkah. Berikut langkah-langkah prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama ada file pending. File pending atau file tindak lanjut, follow up file, adalah file yang digunakan untuk penyimpanan sementara sebelum suatu workat selesai diproses. File ini terdiri dari map-map yang diberi label tanggal yang berlaku untuk 3 bulan. Setiap bulan terdiri dari 31 map yang tanggalnya meliputi 31 map bulan-bulan yang sedang berjalan. 31 map bulan berikutnya dan 31 map bulan berikutnya lagi pergantian bulan ditunjukkan dengan pergantian petunjuk atau guide bulan yang jumlahnya 12. Workat yang dipending sampai waktu tertentu misalnya dapat dimasukkan dalam map di bawah bulan dan tanggal yang dikehendaki. Sesudah selesai diproses, barulah workat yang dipending itu disimpan pada file penyimpanan. File pending biasanya ditempatkan pada salah satu laci dari lemari arsip atau filing cabinet yang dipergunakan.
Selanjutnya ada penyimpanan tetap, yaitu file permanen. Umumnya, kantor-kantor kurang memperhatikan prosedur atau langkah-langkah penyimpanan warkat. Memang, pengalaman menunjukkan bahwa banyak dokumen atau warkat yang hilang pada prosedur permulaan. Sedangkan kalau sudah sampai ke penyimpanan, kecepatan penemuan dokumen memegang peranan. Dan kecepatan ini banyak tergantung kepada sistem yang dipergunakan, peralatan, dan petugas filing. Selanjutnya ada langkah-langkah prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama ada pemeriksaan arsip. Langkah ini adalah langkah persiapan menyimpan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian bahwa arsip-arsip tersebut sudah siap untuk disimpan. Maka surat tersebut harus dimintakan dahulu kejelasannya kepada yang berhak. Dan kalau terjadi bahwa surat yang belum ditandai sudah disimpan, maka pada kasus ini dapat disebut bahwa arsip tersebut dinyatakan hilang. Yang kedua ada mengindeks arsip. Mengindeks arsip adalah pekerjaan yang menentukan pada nama atau subjek apa atau kata tangkap lainnya. Surat akan disimpan pada sistem AJAT. Kata tangkapnya adalah nama pengirim, yaitu nama badan pada kepala surat untuk jenis surat masuk dan nama individu untuk jenis surat keluar. Dengan demikian, surat masuk dan surat keluar akan tersimpan pada satu map dengan kata tangkap yang sama. Berikutnya yang ketiga ada memberi tanda. Langkah ini lazim juga disebut pengkodean. Dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna yang mencolok pada kata lengkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Dengan adanya tanda ini, maka surat akan disortir dan disimpan. Di samping itu, bila suatu saat nanti surat ini dipinjam atau keluar file, petugas akan mudah menyimpan akan kembali surat tersebut berdasarkan tanda atau kode penyimpanan yang sudah ada. Selanjutnya nomor 4 ada menyortir arsip. Menyortir adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk persiapan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Langkah ini diadakan khusus untuk jumlah volume warkat yang banyak sehingga untuk memudahkan penyimpanan perlu dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan pengelompokan sistem penyimpanan yang dipergunakan. Tanpa pengelompokan, petugas niscaya akan selalu bolak-balik dari laci ke laci pada waktu penyimpanan dokumen. Di samping berkali-kali membuka dan menutup laci yang sangat menyita energi dan tidak sistematis, apalagi dikerjakan dengan berdiri yang sangat melelahkan. Untuk sistem AJAB, pengelompokan di dalam sortir dilakukan untuk abjad. Untuk sistem numerik dikelompokkan menurut kelompok angka. Untuk sistem geografis dikelompokkan menurut nama tempat. Dan untuk sistem subjek surat-surat dikelompokkan menurut kelompok subjek atau masalah. Yang terakhir ada menyimpan arsip. Langkah terakhir adalah penyimpanan, yaitu menempatkan dokumen atau arsip sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Sistem penyimpanan akan menjadi efektif dan efisien bila mana didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan sesuai keempat sistem tersebut di atas akan sangat sesuai bila mana mempergunakan lemari arsip, sedangkan bila menggunakan order map, surat tersebut harus dilubangi terlebih dahulu dengan mempergunakan perforator. Dan jika akan menyimpan atau mengambil surat tersebut, diikuti individu lubang-lubang perforatornya. Untuk memudahkan penemuan kembali surat masuk yang diterima dan surat balasan dalam bentuk arsip dan surat keluar, maka menggunakan penyimpanan modern. Surat masuk dan surat keluar dari dan satu untuk koresponan disimpan jadi satu dalam map yang sama dan letaknya berdampingan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi prosedur penyimpanan arsip. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.